Saya rasa kita semua boleh mengaminkan ya pembahasan yang telah disampaikan oleh pendeta bagi kita boleh lebih banyak mengenal apa fungsi daripada kelompok doa UKSS khususnya care group ya, dan bagaimana kita semua boleh bekerja di dalamnya ya. Jadi kita boleh berterima kasih atas kesempatan ini, atas pembahasan ini, dan bila mana ada di antara kita yang mau memberikan pertanyaan, boleh secara langsung atau juga boleh lewat raise hand atau kolon chat, boleh semua disampaikan. Saya nanti boleh jawabannya nanti kita akan serahkan kepada pendeta Tambunan untuk memberikan penjelasan secara luas bagi kita semuanya. Baik, terima kasih waktu kita untuk memasuki diskusi. Ada yang bertanya dalam acara kita ini? Silakan Pak Gotong bertanya. Ya, sudah bisa. Silakan Pak. Ya, silakan Bang bertanya ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Ya, tadi ada disinggung care group ini kan untuk ini ya, menjangkau jiwa. Jadi idealnya memang care group ini jalan kalau menjangkau jiwa ya. Kegiatannya itu kalau bisa ada fellowship, ada makan. Ini tadi kondisi pandemi ini masih terbatas ya, tidak makan. Mungkin bagaimana jalan keluarnya ya, apa kita belum ada misalnya digital atau apa yang bisa membantu. Kalau dunia marketing kan sekarang ada istilah digital marketing, atau kita pemimpinan pakai marketing, apa ada, maka kita tetap masih, jadi yang bisa tetap buka, yang bisa digital, mungkin semua harus kita coba ya supaya maksimal. Mungkin itu sementara. Silakan pendeta. Baik. Pertanyaan yang sangat baik ya di era digital ini. Ya, memang tujuan dari care group itu seyogianya adalah touchingnya lebih mengena ketika dia offline ya, tatap muka langsung. Dan sekarang ini ada beberapa hal yang namanya juga kelompok kecil, tapi khusus untuk pendalaman Alkitab ya. Pendalaman Alkitab ada beberapa yang kita kumpulkan, dan di sela-sela pendalaman Alkitab ini ada juga sesi kesaksian. Ada banyak juga anak-anak muda yang bertukar informasi tentang lowongan kerja, karena banyak juga yang nggak kerja. Jadi memang untuk fungsinya care group tetap berjalan, tapi mungkin dia punya untuk segala lininya mungkin tidak berjalan dengan baik ketika dia online ya. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu tentu yang memiliki kemampuan untuk tidak gaptek, yang memiliki equipment yang mumpuni sehingga mempunyai kemampuan juga mungkin untuk bola, dan ini bisa berjalan dengan baik ya. Di era sekarang ini mungkin pemerintah tidak larang lagi kita untuk berkumpul, tapi mungkin dia punya
kuantitasnya itu yang agak dibatasi, ada beberapa ya. Mungkin untuk saat ini sudah mulai boleh lah untuk berkumpul. Seperti kemarin kita sudah ada hampir kurang lebih 100 orang yang di Garut sudah boleh berkumpul. Apalagi untuk hanya 20, hanya untuk 10 sampai 20 orang mungkin, tapi tempatnya agak-agak luas. Kalau seperti pemandangan saya di rumah Bapak Gultom ini, ada pohon-pohonnya bagus, terbuka, mungkin masih oke lah mungkin. Tapi bagi orang lain yang tidak punya seperti itu, mungkin ya bisa dicarilah solusi. Ketika kita berdoa, Tuhan pasti tunjukkan solusi bagi kita. Jadi kalau kita berjalan bersama Tuhan itu, tidak selalu komplit dulu semua perlengkapan baru jalan. Banyak juga Tuhan berikan kepada kita sesuatu yang kita butuhkan ketika kita sudah mengerjakan itu dari mulai awal, dan Tuhan akan berikan jawaban yang pasti untuk itu. Dan kalau untuk pandemi ini saya tidak bisa berandai-andai, tapi itulah, dan sudah ada beberapa kelompok kecil yang saya ikuti dan sifatnya seperti itu ya. Ada anak-anak muda itu bertukar informasi, selain belajar firman, bertukar informasi untuk cari lowongan dan juga cari jodoh. Masih sebatas itu yang saya ikuti saat ini. Dan mungkin ada juga yang lain mengikuti hal yang lain. Seperti itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan di hati Bapak Gultom. Baik, terima kasih pendeta. Ini ada juga pertanyaan di kolom chat. Dari di Amut Pak Beni dibuka. Ya. Sorry pendeta, ini ada pertanyaan di kolom chat. Bagaimana jobdis Chaplin di jemaat? Mohon pencerahan. Chaplin di jemaat. Bagaimana jobdis Chaplin di jemaat? Mohon pencerahan. Di jemaat atau di rumah sakit? Di jemaat. Di jemaat ada Chaplin. Gembala yang saya tahu. Kan di rumah sakit dan di sekolah gitu. Sakit kali maksudnya. Ini pertanyaan dari Pak Ardi. Mungkin bisa langsung Pak Ardi bicara, Pak Ardi. Ya. Boleh Bang Ardi, bagaimana pertanyaan? Boleh Bang Ardi, bagaimana pertanyaannya? Langsung aja bicara. Di Ya. mute, di unmute. Ya. Masih belum kedengaran suaranya Pak Ardi. Mic-nya mungkin. Belum kedengaran Bang Ardi, belum. Microphone-nya ada yang level untuk keluar suaranya juga bisa di. Bang Ardi belum kedengaran. Kayak suara hati tuh Ben. Biasanya kalau dari suara hati lebih mendalam Pak Nino. Mungkin sambil menunggu yang ada 2 resen Pak Beni, silakan. Ada 2 resen. Oh ya. Sudah mulai terdengar tadi. Coba Pak Ardi. Saya seperti mendengar tadi ada mereka menyinggung soal frekuensi di jemaat, jadi saya timbul pertanyaan. Kalau jemaat besar, mungkin dipikirkan untuk ada frekuensi, jadi tidak seperti ada bingung yang menurut Kelompok-kelompok bekerja mungkin ya.
kalau mungkin kalau dengar saya. Kelompok-kelompok bekerja seperti kayak care group gitu mungkin ya. Mungkin Sepertinya dari Chaplin tadi. mungkin Tardi lagi puasa. Jadi memang kalau Chaplin di rumah sakit, job bisnisnya di rumah sakit yang membuat kita tidak tapi biasanya sama saja sih, karena mereka dari kependetaan sifatnya sama, pelayanannya itu sama, cuman ya punya teritori sendiri lah dalam pelayanannya. Terima kasih, saya sudah terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang. Pak Desmond, sorry tadi siapa yang resen? Aku belum lihat di layar jadi sorry. Satu. Pak Adil sama Pak Siregar. Mungkin pertama Pak Adil dulu. Silakan Pak Adil. Oke, silakan Pak Adil satu. Baik, selamat sahabat. Selamat sahabat tadi. Ya. Selamat sahabat Pendeta Oliver Tamunan. Selamat sahabat Pak Adril. Terima kasih luar biasa pahaman yang sudah disampaikan tadi. Kami merasa tertantang ya dengan ungkapan-ungkapan firman Tuhan yang mengajak kita dalam jemaat kita untuk menginjil ya, terutama dalam church planting ya. Ada dua pertanyaan saya ya, cukup dua saja. Yang pertama, seandainya kita mau memulai untuk church planting atau sebut saja cabang sekolah sahabat, kira-kira prosedur yang utama seperti apa? Dan yang kedua, kalau kita sudah adakan cabang sekolah sahabat, kira-kira liturginya apakah sama dengan di jemaat induk ataukah bisa dimodifikasi? Terima kasih pendeta. Baik, pertanyaan yang bagus. Tentunya saya senang dengan pertanyaan ini. Ya. Apa sih prosedur membuka cabang sekolah sahabat? Yang pertama adalah kalau boleh sih orang-orang yang mau membuka cabang ini sehati dulu. Yaitu yang pertama, yang paling penting sehati dulu. Jangan sampai berjalan membuka yang tidak sehati, itu menjadi presiden buruk nanti ke depan. Ketika sudah sehati dan memang dirasa kita mau mengembangkan gereja, ya kita bisa minta kepada Departemen Sekolah Sahabat atau pimpinan sekolah sahabat di jemaat untuk diteruskan kepada gembala dan gembala kepada majelis. Setelah itu, kalaupun tidak sampai kepada majelis dulu, ke Departemen Sekolah Sahabat atau gembala untuk dibikin peninjauan. Ya, kami juga perlu datang mendoakan, melihat kelompok ini, beberapa orang, dan tentunya setelah memang bisa dirasakan berkomitmen kompak, semuanya sudah sehati, bisa diteruskan kepada komite atau majelis jemaat untuk disampaikan permohonan kepada Departemen Sekolah Sahabat di kantor Pemprov Jawa Barat. Lantas kita sampaikan kepada Eskom nantinya untuk pembentukan. Karena pembentukan cabang sekolah sahabat dicatatkan dan Eskom harus tahu. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana kali liturgikanya? Kami baru saja membuka KOP, kelompok orang percaya, atau ini similar dengan cabang sekolah sahabat. Kenapa KOP ini ada? Karena memang dia tidak memilih berinduk ke jemaat manapun. Kalau cabang kan harus menginduk ke jemaat tertentu sebenarnya. Baru cabang namanya, cabang sekolah sahabat, jemaat Ciamplas. Tapi kalau KOP dia langsung menginduk ke conference karena dia tidak menginduk ke gereja manapun. Dan di KOP ini untuk awal kami hanya datang beribadah karena ada jiwa-jiwa baru juga baru dibaptis di sana kebetulan.
dari care group dia ada dimenangkan jiwa baru, diresmikan jadi kop. Kita hanya belajar sekolah sahabat. Disitulah kita belajar sekolah sahabat sambil sharing. Hanya itu saja dan memuji Tuhan. Tapi ke depan bisa berkembang sama seperti ibadah di gereja besar. Ada juga cabang seperti di Sumedang sudah mengikuti ibadah tata cara ibadah full seperti di gereja besar. Ada sekolah sahabat, ada khotbah. Yang penting bisa dibuat lebih menarik tapi tidak melanggar prinsip-prinsip ibadah Alkitabiah. Itu yang perlu kita ingat. Dan seandainya memang kerinduan kepada Bapak masih kuat, bisa juga pertemuan itu dimulai dari sebulan sekali, meningkat dari menjadi 2 minggu sekali, meningkat lagi menjadi setiap Sabat. Jadi sama seperti anak baru merantau kan, pulang akhirnya nggak pulang-pulang. Dan tujuannya kita adalah kerinduan kita kalau anak kita sudah manjai namanya orang Batak ya, jadi kita sudah bisa mandiri menjadi gereja baru, itu lebih baik lagi. Dan tentunya jangan takut itu yang pertama. Kalau kita sudah lengkap semua, sudah punya semua, baru berani berjalan. Percayalah kalau niat kita baik, mengembangkan supaya semua bisa terakomodir, SDM bisa berjalan, semua kita bisa dilatih, semua berjalan, Tuhan akan tunjukkan jalan yang terbaik. Saat ini kami masih punya tempat di Majesty ya, daerah-daerah Maranatha sana. Maranatha, kalau seandainya ada kerinduan jemaat Ciamplas atau salah satu kelompok doa atau salah satu UKSS atau salah satu care group untuk memulai di sana, untuk tahun ini tempat itu Majesty Hotel itu masih gratis, masih free. Tapi nanti kita cari tahu bagaimana. Kalau ada kerinduan, kami tidak mau telusuri lebih jauh kalau memang belum ada yang rindu untuk datang ke sana. Malu nanti kita bertukar pendapat, meminta, tapi tidak. Jadi kami sangat rindu kalau jemaat Ciamplas yang sudah rindu ingin offline, menggabungkan dirilah ke sana supaya tidak berlama-lama online kan, karena memang rumah sakit sangat riskan untuk offline, karena di sana ya pasti ada selalu orang sakit, namanya rumah sakit toh. Semakin banyak yang sakit, semakin maju rumah sakitnya. Semakin sedikit yang sakit, ya semakin maju juga pekabaran kesehatan yang rumah sakit sampaikan. Dua-duanya bagus, tapi ya itulah tantangan kita ke depan. Kalau memang mau, lakukanlah, kumpulkan dulu teman-teman yang satu visi, jangan kumpulkan teman-teman yang lain visi. Itu yang pertama, supaya kita bisa berjalan bersama. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kak Adril. Terima kasih banyak, Pastor. Silakan Pak Siregar. Ya, terima kasih Pak Beni. Salam. Ya, terima kasih juga ini Pendeta Oliver diingatkan kembali. Kemarin sempat katanya pendeta jelaskan juga mengenai 3 ini, UKSS, kelompok doa dan care group. Pada saat itu saya lagi di luar. Jadi saya udah catat tadi apa itu UKSS, kelompok doa dan care group. Dan sepertinya sama seperti yang saya ketahui selama ini. Artinya ketika juga saya di seminar UKSS seperti ini, kelompok doa itu artinya ketika masa Bapak dari Uni, Pak si Maruluk ya, segala dulu. Dan ini memang seperti ini dia. Jadi belum ada perubahan. Maksud saya adalah dalam hal ini UKSS saya pastikan di bawah sekolah sahabat.
dan 2 yang terakhir kelompok 2 maupun care group di bawah pelayanan perorangan. Nah, dengan demikian ketika kita udah fellowship di UKSS ya sekian lama, sekian tahun kita di gereja, artinya kita sudah pahamlah Alkitab dan apa tujuannya kita diangkat jadi murid. Apakah kita hanya diam saja? Tentu kita mau juga membawa murid. Maka karena kita dilihat seperti kurang aktif, maka dibentuklah yang model seperti ini sampai dengan care group ini. Saya pikir bagus sekali karena memang kalau hanya sendiri dibiarkan mungkin ada keraguan dan malas. Tapi dengan adanya kelompok, makanya di sini dibatasi. Saya tunjukkan buku yang lalu ini, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Nggak kelihatan ya? Nah, kelihatan ya. Nah, saya juga baca-baca yang lalu ini, ditentukan jumlahnya itu 10 orang gitu. Artinya care group itu 10 orang. Mungkin ada maksudnya. Waktu Pak Pendeta Mesdik juga mengatakan hal yang sama, 12 maksimal gitu. Tujuannya adalah jangan terlalu banyak sehingga seringkali kurang efisien. Kalau memang ada 10 orang, dikatakan di buku ini yang satu ide, yang satu chemistry, bahasa yang lebih enak didengar ya. Karena ada 3 hal di sini dikatakan dalam pembentukan kelompok tergrup itu. Tujuannya memang ya menjaga, melingkupi teman-teman, jangan sampai ada yang keluar dari pintu belakang tadi. Terlebih kalau sudah mapan grup ini, pasti dia akan disenangi teman-temannya, dan itulah kesempatan mereka datang di grup itu untuk tentu disamakan satu visi dan belajar. Walaupun itu tidak Kristen sekalipun akan masuk, karena visi misi care group bukan lagi boleh dikatakan hanya fellowship, tetapi bagaimana dia memenangkan orang lain, menjaga temannya jangan sampai keluar, dan menarik temannya yang keluar dan masuk lagi ke dalam. Karena kalau langsung ke gereja mungkin dia risih. Inilah fungsinya yang paling lebih jauh tentang care group dimaksud, dan ini memang sangat penting. Yang jadi pertanyaan saya Pak Pendeta adalah, sebenarnya dalam membentuk kelompok ini yang terbaik adalah bagaimana? Karena selama ini saya lihat dari atas dibentuk orang-orangnya, disatukan dalam kelompok ini. Kemudian dibentuk lagi di sana, akhirnya terbentuklah misalnya jadi 12 care group dalam satu jemaat. Dan ketika kita jalani ini selama berkali-kali ya, bertahun-tahun sampai sudah selebrasi dulu, akhirnya kita dapati kelompok-kelompok ini jadi seperti melempem, atau artinya nggak bisa dibilang bubar karena masih ada, tapi kegiatannya hampir nggak kelihatan lagi gaungnya. Nah, pertanyaan saya, apakah memang dari atas dibentuk? Artinya dibentuk-bentuk ini care group, kamu ke sana, kamu ke sini, nah ini kamu di sini dan yang lain di sana gitu. Itu pertanyaan besar saya Pendeta selama ini, dari apa yang pernah saya dapat waktu masanya Marolop dulu dengan sekarang. Artinya saya mau bertanya dulu, nanti mungkin pertanyaannya akan menyusul. Terima kasih Pendeta. Jangan banyak-banyak. Di balik pertanyaan ada pertanyaan ya. Sudah direncanakan ya, jangan direncanakan dulu lah. Jadi memang ada pepatah mengatakan lain lubuk, lain ikannya. Memang ada protap kalau di rumah sakit, protapnya begini kan, tapi di kita itu lain lubuk, lain ikannya ini masih berjalan. Jadi kalau kita berbicara mengenai bagusnya atau baiknya care group itu supaya berjalan dengan baik, tentunya di satu teritori yang dekat. Nah, itulah dulu yang kita sampaikan dari atas, supaya setiap UKSS satu teritori ditempatkan di UKSS yang sama. Nah, ketika itu menjadi care group, tidak ada halangan untuk jauh, dekat, atau bagaimana untuk datang. Itulah idealnya. Tapi dalam kehidupan kerohanian kita tidak bisa dipungkiri
kadang-kadang kita lebih cinta kepada orang yang jauh daripada tetangga kita. Itu nggak bisa kita pungkiri. Kita lebih senang kita bergaul sama orang yang jauh daripada tetangga kita, karena tetangga kita ada pepatah Batak mengatakan demikian. Jadi kayu yang dekat itu yang saling bergesek-gesekan. Jadi bisa saja tetangga kita itu kita nggak nyambung karena kita bergesekan setiap hari kan. Jadi bisa saja juga dicari teman yang sevisi dan semisi, tidak salah. Yang penting dapat meningkatkan kerohanian kita. Nah, ketika kerohanian kita sudah meningkat, maka kita sudah bisa melihat teman yang tetangga kita ini dengan baik juga, bukan? Sebelum kita menyampaikan kabar selamat, sukacita kepada orang lain, tentunya hati kita sudah sukacita dulu, bukan? Itulah idealnya. Ya, untuk itu saya masih ingat saya bersama Dr. Charles dulu itu memproklamirkan setiap UKSS lah yang menjadi care group di gereja masing-masing. Dan memang yang beranggota lebih dari 10 itu hanya Cihamplas dan Unai. Kenapa Cihamplas dulu hampir satu UKSS, satu care group itu sampai di atas 20? Itu dulu alasannya adalah karena ada kerja siang kerja malam. Jadi tetap 10 yang ngumpul untuk ke berikutnya. Itulah dulu. Makanya saya bilang ada spesial case dalam hidup. Di dalam keimanan kita juga, Yesus juga memberikan banyak spesial case kepada manusia ya. Banyak sekali. Jadi dalam arti apa yang diturunkan itu, ya kalau kita anggap lebih tinggi iman kita dalam satu pertemanan, mangga silakan seperti itu. Tapi dari idealnya adalah lebih berjalan dengan baik. Teritori itu karena sifatnya kita harus ngumpul-ngumpul, lebih gampang diundangnya, lebih cepat ngumpulnya. Teritori itu sangat penting, bukan? Tapi apapun itu, ini adalah power of choice. Seperti Tuhan memberikan power of choice kepada kita bisa memilih juga dengan apa kita, dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita berteman. Itu hak kita, sah saja, dengan tidak saling mempersalahkan satu dengan lain. Tapi buktikan bahwa kita memang pertumbuhan iman kita lebih baik di sini daripada karena ini adalah spiritual fellowship namanya. Jadi harus mengarah kepada pertumbuhan rohani, tidak hanya sekedar menjalankan hobi-hobi semata. Jadi ya seperti Kak Adril inilah, kita senang waktu kita nyanyi, ada yang main bass, mungkin itu di satu sisi yang lain kan, tapi di sisi yang rohaninya harus kita dapat juga. Kita menyanyi lebih semangat, itulah sisi rohaninya. Dan lagu kita adalah lagu-lagu rohani terus kan. Jadi ya banyak hal yang bisa kita gunakan untuk membawa diri kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi itu tergantung. Tapi memang kita harus hargai. Ada pimpinan yang kita angkat untuk memimpin kita, mengendalikan kita hargai juga dong. Karena kita lah yang memberikan kepercayaan kepada dia, dan mari juga kita jalankan apa kebijakan yang dia berikan, dan ya tentunya yang tidak melanggar prinsip-prinsip Alkitab dia. Tapi ada special case, no problem. Itu bisa kita kondisikan bersama-sama untuk kebaikan kita bersama. Karena ini bukan hukum 10 sifatnya. Ini untuk kebaikan kita bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saudaraku Bapak Hasiregar mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau masih kurang buku hijau itu, masih ada sama saya lagi kalau ada yang mau. Tapi tidak banyak lagi itu untuk dibaca-baca. Terima kasih Pak Siregar. Ternyata Bapak baca juga. Kuatkan, setuju. Oke, Kan masih seperti yang saya bilang tadi, Pak
Benyamin. Jadi gini pendeta, maksud saya kan selalu harusnya ada apa yang namanya evaluasi, kan gitu ya. Dalam hal ini tentu setelah tadi pendeta jelaskan sehubungan dengan care group ada sampai 20 orang, dan waktu itu Dr. Charles mungkin kasih info ada yang kerja siang kerja malam, sehingga memang jumlah tidak akan selalu sama 20 orang gitu. Nah, itu memang ada benarnya. Maksud saya adalah kita orientasi adalah hasil. Hasilnya apa kan gitu. Tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa memang pada akhirnya tidak bertahan ini kelompok. Itu yang saya dapati. Oleh karena apa? Walaupun kita ada special case dalam hal ini, adalah oleh karena kurangnya apa? Boleh dikatakan akar daripada care group dimaksud, ya. Kenapa? Karena dia dibentuk. Beda dia membentuk sendiri, artinya dari akar rumput. Misalnya saya tinggal di Puncelut, tapi di situ banyak teman-teman yang satu area geografisnya sama, dan saya membentuk itu berdasarkan kemauan anggota teman. Saya percaya itu akan lebih kuat akarnya. Nah, pertanyaan saya adalah mana yang baik, lebih baik dibentuk atau membentuk sendiri kelompok ini? Itu pertanyaan susulan saya. Sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Lebih maju kita kemauan kita sendiri tapi daripada disuruh-suruh. Tapi ada orang yang nggak ada kemauannya juga, harus disuruh dulu. Ada juga seperti itu Bapak Siregar. Jangan Bapak samakan semua sama seperti Pak Siregar pemikirannya. Kalau kita ada kemauan sendiri, itu bagus banget. Tuhan. Tapi ada juga orang yang harus dibimbing, kayak domba itu, kayak kerbau harus dilibas pantatnya baru bisa maju. Ada yang sudah lari sendiri, cuman dilihat tuannya udah lari sendiri dia. Ada juga yang seperti itu. Jadi baik bagus juga sih ada keinginan sendiri. Oh, kami mau bentuk ini, dan banyak itu. Dan KOP ini berjalan, KOP yang baru kami resmikan tanggal 26 Maret kemarin adalah karena keinginan sendiri. Makanya mereka tidak mau berinduk kepada gereja manapun. Langsung jadi, langsung dikasih rumahnya untuk tempat ibadah, dan dia berjanji rumah itu akan jadi gereja. Rumah itu bukan rumah kecil. Itulah dong kalau dari keinginan sendiri. Very good itu, very good. Sangat kita hargai. Tapi ada orang Pak Siregar yang harus disuruh-suruh. Jadi ya kalau ada yang disuruh-suruh biarlah yang lain. Kalau kita bisa berjalan dengan sendiri, jalankan itu pasti lebih baik. Karena sudah dari hati. Tapi kalau semua jemaat aku nggak mau harus sama itu, ada lagi aku nggak mau sama itu, ya repot juga kita kalau memikirkan seperti itu. Tapi kalau ada beberapa 1-2 yang seperti itu yang saya bilang special case, silakan. Mangga kena naon pertama halus pisan ya, itu saya pisan. Iya, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan kepada saudaraku Bapak Siregar. Saya juga kalau diundang nanti ada di situ, kita mau bikin cabang sekolah sahabat pendeta harus di sini. Tidak apa-apa, kalau itu menjadi kerinduan kita sama, saya akan mengundurkan diri dari jemaat saya dan saya akan menjadi kota cabang sekolah sahabat. Itulah contohnya. Dikuatkan. Iya. Jangan lupa ya. Karena saya lihat sini anggota kita banyak yang di Yerusalem ini. Jangan begitu, Regar. Artinya kita mendukung program SPP ini, maksudnya ada pengampunan, makanya kita dukung banyak. Oh iya, kita senang sekali tuh. Itu mungkin yang didengar Pak Ardi Seran tadi, church planting itu. Dia kira Kevin atau jenis itu. Mohon maaf ya Pak Ardi, mungkin salah tadi ini sepintas dengarnya, church planting itu. Dan memang ujung-ujungnya kita akan membuat jemaat baru, dan melihat jumlah kita memungkinkan untuk itu. Mengingat, coba kita lihat ya,
bagaimana kelompok doa Agape membentuk sendiri, dan saya lihat jumlah mereka tidak pernah berkurang. Artinya kelompok ini tetap eksis, hanya namanya kelompok doa ya, bukan care group. Nah, dalam hal ini cocok lagi wilayah dan geografisnya ini sangat kokoh menurut pendapat saya karena akarnya bagus. Ini kemauan mereka membentuk sendiri. Sama halnya dengan pembentukan planting jemaat Pakusarakan pada awalnya dulu. Saya masih ingat sekali pendeta Marbun Aha dulu membentuk itu, dan mereka katakan siapa yang setuju dan mau membuat cabang sekolah sahabat boleh berpindah tempat ke sini, dan mereka memang ke sana, dan lihatlah orang-orang yang mau, dan memang kemauan mereka lah itu, sehingga kita dapati jemaat baru itu ya bertahanlah. Nah, sama halnya dengan ini, bila mana kesempatan dibuka seperti ini ada, ya minimal kita akan buat cabang sekolah sahabat baru, seandainya ada keinginan anggota dan mau, tentu hatinya yang mau, bukan karena didorong. Ini akan bagus gitu. Tentu jemaat induk akan support dalam hal ini, jangan dilepas, karena ini adalah bagian daripada tujuan jemaat ada. Jangan jemaat besar-besar jumlahnya 700, tapi udah 20 tahun 50 tahun ditanya udah berapa anak cabangnya, belum ada. Jadi itu berarti nggak berkembang itu gereja. Harusnya dia apa? Menghasilkan gereja baru. Itulah yang diharapkan dan benar menurut Pendeta Meslik kemarin. Terima kasih Pendeta. Baik, itulah contoh orang yang mendengarkan seminar Hari Sabat kemarin. Jadi nggak salah dikirim Bapak Siregar ini. Puji Tuhan. Baik, saya lihat Pak Gultom ada resennya. Boleh Pak Gultom. Ini saya perlu ralat yang Pak Siregar bilang tadi 700 anggota belum punya anak cabang, itu jemaat lain saya pikir ya. Kalau Ciamplas mah saya pikir udah banyak, Pondok Mas yang lain-lain itu dari Ciamplas. Pencurut, Setia Budi aja dari Ciamplas. PKA ya. Oke, saya mau bertanya, kalau ini kan Ellen White kan bilang kalau bisa bangun rumah sakit, sekolah, percetakan ya. Kebetulan di Sidang Ciamplas ini ada dua itu ya, ada sekolah di sini, sekolah Setia Budi, ada rumah sakit. Hanya kenapa ya agak sulit kita, istilahnya tadi kan katanya penginjilan ini atau care group ini idealnya harus ada tamu kan, harus ada tamu atau harus ada apa, dan karena kita mau menjangkau jiwa. Saya lihat kendalanya di situ, gimana gitu kan tipsnya atau ada praktisnya menjangkau tamu. Karena kita lihat sebenarnya yang banyak datang ke sekolah ada juga ya yang SDA maupun yang apalagi yang ke rumah sakit ya, apalagi yang rumah sakit. Kalau kita lihat kan sebenarnya kan yang paling mudah dijangkau itu orang yang lagi down ya. Misalnya kalau kita suka dengar kalau orang yang lagi berduka ya misalnya, atau lagi penyakit yang terminal atau yang serius ya, atau misalnya cancer ya, itu kan baik keluarganya atau itu sangat membutuhkan pengharapan ya. Jadi sebenarnya potensial sekali, hanya mungkin ini belum ketemu ininya, celahnya ya atau caranya. Mungkin Pak Pendeta bisa ada pengalaman atau apa gimana itu, dan kita tahu juga anggota kita di sini kan umumnya kerja ya, jadi kita harus lihat juga keterbatasan waktu itu perlu pertimbangan ya. Jadi maksud saya keterbatasan waktu ini kita hanya tinggal maaf kata sisa-sisanya aja tanda kutip kita pada waktu itu perlu dicatat juga. Mungkin beda dengan yang banyak waktu employment ya. Jadi namanya yang sisa-sisa ini kan terbatas sekali. Kalau kita nggak efisien, nggak efektif, akan makin sulit gitu. Karena dengan tenaga waktu yang sudah sisa-sisa itu. Mungkin itu bagaimana pendeta ini, seperti yang saya bilang ada sekolah dengan rumah sakit. Bagaimana cara menjangkau atau mendapatkan tamu supaya bisa jalan care group-nya.
banyak care group yang sudah dibentuk nggak ada tamunya kan, kalau hanya berdoa fellowship ya di kumpulan doa sudah sama gitu kan. Kalau kita suka dorong paksakan nih care groupnya jalan ya jalan gimana, nggak ada tamunya kan, kita doa gitu ya, sama aja. Oke, silakan pendeta. Baik, Pak Gultom. Jadi memang apalah ya saya bilang ya, kalau kita bikin memang waktu itu sisa-sisa, ya memang nggak jalan. Harus kita bikin prioritas, karena itu waktu untuk Tuhan. Jadi ya apapun mau ceritanya, kalau itu hanya kita bangun itulah di sela-sela sebelum mandi, di sela-sela sebelum makan, hanya untuk ya memang hasilnya akan seperti itu. Ini Tuhan loh yang suruh. Jadi kalau kita bilang untuk menjalankan ini awalnya seperti itu, ya nggak apa-apa, itulah namanya pertumbuhan. Memang sebelum kita mengundang tamu, mengundang orang, kita harus bangun dulu rumahnya. Kita bangun rumahnya, kita benerin dulu perabot-perabotnya, kita benerin orang yang di dalamnya dulu. Ya, makanya sevisi, bukan ujuk-ujuk ada tamu, malu kita nanti undang tamu, rumah kita masih berantakan atau rumah kita belum jadi dulu dong rumahnya. Ya bisa itu rumah berbentuk kelompok doa, nanti berevolusi dia menjadi care group, bisa saja seperti itu. Kami di sini, ini pengalaman kami di sini, KSS kami opung-opung semua teman saya di sini. Di daerah sini kebetulan orang sama mereka opung-opung semua. Gak ada keinginannya, gak ada tenaganya lagi, tapi keinginannya kuat. Jadi itu berawal dari kita benahi kelompok UKSS ini dulu, kelompok care group. Kami UKSS langsung itu care group juga, karena domisilinya dekat-dekatan, secara geografis kami berdekatan. Ya tentunya ini semua tidak orang berkecukupan, ada orang berkekurangan. Kami belajar dulu saling mengasihi di rumah kami sebelum kami pergi menunjukkan kasih ke semua orang. Kami belajar mengasihi. Ada teman kami yang susah, belajar membantu. Akhirnya kami doakan tetangganya. Setiap care group saya doakan juga tetangga saya. Dan puji Tuhan, semuanya sekarang sudah dibaptis. Tetangga yang kami doakan itu yang gak tren, yang kami susah dari kehidupan care group ini. Dilihat enak sekali, dia datang, akhirnya mulai dibantu. Akhirnya semua, dan ada tidak hanya karena dibantu, ada karena dipertemukan jadi jodoh, jadi menikah, akhirnya masuk juga. Jadi jalan-jalan kepada Tuhan itu banyak sebenarnya, banyak. Ada yang nggak bisa kita bilang, oh saya rindu sekali mengikut Tuhan. Nggak, banyak. Ada juga orang karena sakit jadi kenal Tuhan, ya, yang di rumah sakit datang Chaplain mendoakan, baik sekali sembuh, akhirnya ikut Tuhan. Ada yang seperti itu. Ada karena dibantu, kalau sekolah dibantu anaknya uang sekolahnya, seperti di Cirebon kemarin kita akan rumah sakit akan ke sana juga nanti berkah KR bulan 6. Karena dibantu anaknya, akhirnya orang tuanya juga jadi ikut. Ada juga cara-cara seperti itu, cara-cara Tuhan akhirnya mengerti. Kalau yang di holistik, rumah sakit juga kemarin yang masuk situ mengajarkan kesehatan. Ke holistik itu ada juga senam tai chi-nya, Li Teng Tung namanya, ya. Dr. Alvin langsung ke sana juga mengajar. Sekarang udah jadi itu mulai dari bulan Oktober, nggak lama loh, setahun sekarang sudah jadi cabang. Ada seperti itu. Kalau memang kita siapa
lagi memakai kita dulu. Kita dulu kita siapkan, makanya kita harus bangun rohani kita siapkan, baru kita bisa berjalan dengan baik. Jangan kita lihat yang lain-lain. Kita ini ke surga bukan gara-gara orang lain, kita sendiri yang kita bangun. Kita sekarang sedang mengikuti instruksi dari Tuhan, bukan instruksi dari Pendeta Tambunan, bukan instruksi dari Bapak Desmond, bukan instruksi dari Bapak Elsi Marango. Ini instruksi dari Tuhan. Jadi ya, kalau sekali-sekali kita seperti lelah, ya itu memang manusiawi, kita masih di dunia ini. Tapi mari kita buat ini adalah instruksi dari Tuhan, karena Tuhanlah yang mencukupi kita dan Tuhanlah yang memberikan semua yang kita miliki. Masa sih kita nggak mau benar-benar ya, kalau memang setengah-setengah ya memang nggak maju. Kalau ini dibikin sisa-sisa, jadi memang harus kita siapkan hati dan pikiran kita. Kalau kita ada care group di rumah ini care group kita untuk care group hari Kamis, kita mulai hari Senin sudah rancang apa yang mau kita bikin, apa yang mau kita masak, bukan nanti tiba-tiba. Dari mulai hari Senin sudah kita bikin, kita masak apa mau bikin apa yang mau kita tolong dengan si Anu, sudah ada, walaupun kita sangat lelah sekali. Ya di rumah sakit mungkin janganlah kita menganggap bahwa ketika kita ajar orang langsung untuk dibaptis tujuannya. Ya memang repot, jadi kita fokusnya supaya dia dapat dan dibaptis. Tapi bukan bagaimana kita menunjukkan kasih Tuhan itu kepadanya. Dan dia sendiri, itu yang kata Pak Siregar, dari dalam dirinya sendiri dia akan mengikut Tuhan. Ini yang jadi problem. Jadi harus dibaptis baru berhasil, tidak, karena care group ini adalah kegunaannya bukan hanya kabar-kabar saya sampaikan, bukan hanya untuk menambah jiwa, tapi disinilah kita punya mental kerohanian kita dilatih, bagaimana kita menunjukkan sifat Yesus kepada sesama kita, kepada orang lain, dan kepada siapa saja ketika kita bertemu dengan orang lain. Jadi memang ya banyaklah yang harus kita lakukan. Jadi hidup ini harus penuh pengorbanan. Seperti Pak Guntom harus penuh baik kan, sudah kuat pengorbanannya. Jangan dipikirkan dulu mau jadi dibaptis orang, yang penting ada tamu, ada yang kita doakan, kita lebih memperhatikan orang lain. Sehingga kita nggak ada tamu jadi malas. Jangan begitu juga, kita bangun dulu rumahnya baru kita undang orang. Percayalah, Tuhan akan kirim jiwa itu sendiri. Tidak pernah kita yang mendapatkan jiwa, karena Tuhan kirimlah jiwa baru ada. Ini harus ada di dalam hati kita. Tuhan yang kirim jiwa kepada kita, bukan karena kehebatan kita maka jiwa datang. Itu sudah kita buktikan. Bagaimana orang mau datang ke care group kita, pernah nggak kita doakan orang itu, orang yang keliling kita? Siapalah ya jiwa ya, kita karang-karang gitu, siapa mau kita undang, doakan. Kami sudah buktikan itu dan semuanya dibaptis. Kami sudah buktikan sendiri. Jadi ya mudah-mudahan ke depan ketika dibuat pun cabang, ya mungkin akan menjadi pembawa tamu ke sana. Jangan dipikiri terus dibaptis, yang penting tugas kita sudah kita hidupkan kehidupan Yesus, sudah kita sampaikan. Itu tugas kita. Dan bonusnya yaitu baptisan. Tuhan kasihlah bonusan untuk baptisan. Mungkin itu aja Pak Guntom. Jadi pengertian tadi kan saya bilang waktu, tenaga yang sisa-sisa kan tanda kutip ya, pengertian tanda kutip. Bukan maksudnya kita nggak punya waktu atau apa. Kenapa saya perlu sebutkan begitu? Kalau kita lihat di negara maju ya, orang-orang yang kerja full time kayak gitu ya, seperti di Amerika sampai setahu saya, khususnya divisi Amerika Utara itu nggak ada care group gitu. Kenapa ya? Tadi faktor waktu, mungkin faktor lainnya. Jadi maksud saya di sini mungkin siapa tahu kita juga udah bergejala begitu. Bagaimana triknya, caranya supaya kita masih bisa meluangkan waktu yang ada yang sangat terbatas itu untuk tekan jiwa, itu maksudnya ya. Jadi khususnya padahal
kita juga punya apa tadi saya bilang, orang suka bingung cari tamu di mana, padahal sebenarnya kita ke sekolah maupun rumah sakit tamu datang kan, baik tamu yang visit pasien atau yang rawat inap dan lain-lain. Hanya itu tadi, mungkin ada yang perlu punya wawasan, pengalaman, caranya bagaimana untuk, apalagi di anggota kita kan banyak yang karyawan kan, jadi akan lebih mudah di antara kita. Jadi maksudnya pertanyaan saya bukan untuk saya pribadi ya, secara umum ya, jadi jangan ada pribadi seperti ini. Ya, jadi itu intinya. Kalau memang kita, sebab kalau kita mau kan intinya nih care group mau jalan kan intinya masalah kan itu. Kalau kelompok doa setahu saya jalan kan, sekolah sahabat jalan, sementara care group itu jalan kalau ada tamu kan. Pengertian tamu di sini juga bukan mau untuk dibaptis, saya ketika ada bilang dibaptis kan, hanya untuk tujuannya apa? Hanya tadi diterangkan sih kalau care group itu tujuannya salah satu menjangkau jiwa, pengertian tanggung jawab mau dibaptis maksudnya ya? Yes. Ya memang semua kalau kita jangkau ya goalnya kan dibaptis. Ya itu kita yang sampaikan itu tadi. Iya, enggak, dalam arti seperti ini Pak Gultom. Jangan jadi kita jadi lemah dan sampai kita buat itu jiwa itu yang penting dibaptis gitu. Sementara penginjilan ini Tuhan berikan kepada kita adalah untuk merubah kita supaya kita memiliki tabiat seperti Yesus. Itu intinya, bukan sekedar jiwa. Nah, bagaimana Yesus sangat sabar, bagaimana dia sangat mengasihi orang, dan bagaimana dia luangkan waktunya untuk itu. Kan ini kan memang pengorbanan 100%. Dia kasih uangnya, dia kasih waktunya, dia kasih dirinya. Kita apa yang mau kita buat kan seperti itu. Ya buatlah dalam, kita nggak hitung-hitungan, oh kalau itu setiap hari gitu maka lebih besar. Tuhan nggak gitu juga. Ada juga orang baru datang kemarin dan dibuat sedikit, hanya diingat-ingatlah aku ketika kau sampai, hanya itu jadi bilang dia masuk surga. Ada juga orang yang setengah mati, seperti sampai mati, sampai disalib, dibalikkan kayak si Petrus. Jadi nggak sama semua, kita nggak bisa universalkan bagaimana perbuatan kita kepada Tuhan, dan itulah yang bagus, tidak harus universal. Tuhan tahu berapa banyak waktu yang kita punya, dan Tuhan tahu bagaimana hati kita kepada Tuhan. Dan kalau kita ingat kemarin ada dia punya kesaksian pendeta Mesdik ya, dia datang ke Bangka Belitung yang nggak ada orang, dia pergi ke, saya sangat terbangun sekali. Dia lihat di transmigrasi, dia bacai, dia harus pergi. Nah ini niat, ada niat gitu, bukan nantilah tunggu. Memang diniatkan. Dia baca nama-nama, dia pergi jalan kaki ke ladangnya, pulang lagi. Nah, memang itulah yang Tuhan lakukan kepada kita. Dia tinggalkan semua, dia datang kepada kita. Niat ini harus ada, niat kita. Jadi kalau kita niatkan ya memang Tuhan akan sambutnya gitu, dan Tuhan tunjukkan. Sangat-sangat menguatkan kemarin yang ikut di Garut ya, bagaimana pendeta Mesdik terangkan bagaimana ke Bangka Belitung yang nggak ada jiwa, harus bikin KKR ada jiwa. Nah itu memang pergumulan. Saya belum punya pengalaman seperti itu, dan saya sangat dikuatkan. Memang harus kita mapping. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita mapping, kita ukur bagaimana, kemana kita pergi. Mungkin Tuhan akan tunjukkan Pak Gultom. Dan ya seakan-akan kita lihat, loh di rumah sakit begitu banyak orang, begitu banyak karyawan, di sekolah begitu banyak, kenapa? Kadang-kadang kita bertanya seperti itu kan. Ya marilah kita mulai dari hal yang kecil dulu. Ya nanti kita jadi lemah, nanti kita kalau kita perbandingkan semua di dalam pelayanan kita ke depan. Ya saya percaya ketika kita benar-benar meminta kepada Tuhan, Tuhan akan tunjukkan sesuatu.
Tuhan akan tunjukkan. Masa sih Tuhan gak kasih? Mintalah maka akan. Tapi tujuannya itu untuk apa? Itu yang perlu kita sadari dalam diri kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Gultom. Ya, sorry sedikit aja lagi. Jadi memang tadi saya singgung rumah sakit itu kan sebenarnya karena Ellen White bilang kan mungkin dan itu sebenarnya kelihatannya sejauh ini kita masih dapat kesulitan untuk mendapatkan tamu-tamu gitu. Dan memang tadi pendeta bilang nggak semua dibaptis, saya pikir kita setuju ya. Kita lihat bagaimana Musa katanya dia berkhotbah kan, mengabarkan itu sampai 10 tahun dengan ada aja yang selamat. Saya pikir Nuh ya, Nuh. Saya pikir memang itu saya lihat berhubungan dengan karunia kita juga, nggak semuanya seperti Yunus ya. Kita nggak bisa harapkan semua seperti Yunus dalam 40 hari bisa satu kota yang diselamatkan ya. Di antara kita saya pikir bisa aja kita ini adalah Nuh yang hanya bisa apa? Minimal keluarga kita selamatkan. Mungkin. Amin. Terima kasih. Itu dia. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi dari Dokter Joko, silakan dokter. Sampaikan. Sahabat Dok. Sahabat dokter. Ada dokter, suaranya dokter belum dibuka. Mic-nya dibuka. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih banyak Pak Pendeta pertemuan untuk ulas. Selamat sahabat, Bapak Ibu semuanya. Saya hanya ingin menanggapi Pak Saud. Jadi tentang tamu itu harus selalu diawali dengan persahabatan. Pertemanan tidak cukup, apalagi perkenalan. Jadi harus persahabatan dulu untuk kita bisa mengundang tamu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam pekerjaan saya, profesi saya, hubungan saya dengan pasien bukan sekedar hubungan dokter dan pasien. Saya merasa bahwa mereka juga bagian dari keluarga. Buktinya pada waktu istri saya sakit, itu pasien-pasien saya, kelompok apa istilahnya itu, pengajian ini, pengajian itu semua mendoakan istri saya. Paroki juga mendoakan istri saya. Itu menunjukkan bahwa mereka begitu care terhadap kami, dan itu muncul kalau sudah ada hubungan yang erat, dan itu dari persahabatan. Kemudian baru kita setelah kita mempunyai sahabat, baru kita berani untuk mengundang. Salah satu contoh juga salah satu dari supplier alat kami, di mana kami juga belajar Alkitab bersama, itu mereka menganggap bahwa saya itu sebagai ayah mereka. Dan itu tidak, perasaan itu tidak mungkin apabila kita hanya kenal seseorang atau kita berteman dengan seseorang. Jadi harus ada kedekatan khusus. Kemudian yang kedua, saya selalu berprinsip pada lebih baik kita melakukan sesuatu yang tidak sempurna daripada kita tidak melakukan apa-apa secara sempurna. Kemudian yang ketiga, kita harus konsisten, kita harus tekun, kita harus tidak patah semangat. Contohnya, walaupun ini kadang-kadang buat saya berkecil hati, kelompok yang di Hasan Sadikin itu kan sebenarnya sudah berjalan 8 tahun. Tapi kalau dihitung berapa yang masuk ke gereja kita, tidak ada atau belum ada. Tapi kemudian Tuhan membisikkan kepada saya, tugas kita itu bukan menghitung berapa orang yang masuk ke dalam gereja kita. Tugas kita adalah mengabarkan kebenaran tersebut. Dan kesulitan di Hasan Sadikin adalah bahwa karena yang masuk di kelompok itu adalah dokter-dokter yang sedang mengambil spesialisasi dalam proses pendidikan, maka waktu yang mereka ada di Hasan Sadikin itu juga terbatas. Jadi setelah 4 atau 5 tahun mereka akan pergi, kemudian muncul yang baru. Jadi tidak pernah ada yang
yang fix atau yang konstan. Jadi ya Pak Pendeta Tambunan juga mungkin bisa merasakan. Jadi sudah memberi pembelajaran sampai titik F misalnya, tapi kemudian masuk jadi kita mulai lagi titik A. Tapi Tuhan mengatakan ya jangan putus asa, jangan berkecil hati, terus saja. Nanti kan Roh Kudus yang akan menggerakkan. Kemudian yang kedua juga selain kita hanya belajar firman Tuhan, juga perlu kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Dan di Yayasan Sadikin kami sering juga melakukan baksos karena komunitasnya lah dokter-dokter. Sering melakukan baksos. Kemudian kalau Natal juga ada perayaan Natal. Karena waktu itu juga pendeta Cucu juga pernah menjadi pembicara. Jadi ya perlu variasi. Jadi tidak hanya datang untuk belajar firman Tuhan, tapi perlu kebersamaan kita melakukan kegiatan yang bervariasi bersama. Mungkin itu tanggapan saya Pak Pendeta. Terima kasih. Kiranya Terima kasih dokter. kita selalu. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Saya sudah terlibat. Itu yang saya bilang tadi. Tidak harus, tugas kita sudah kita jalankan. Tapi saya percaya di kemudian hari semua yang kita taburkan benih itu akan bertumbuh. Dan walaupun kita tidak tahu itu. Amin. Dan mohon Pak Pendeta akan terus dilibatkan. Yayasan Sadikin, mohon bantuannya nanti. Siap dok, asal nggak bentur aja dia punya schedule. Karena ada beberapa kelompok yang ntar kita di tempat-tempat lain melayani. Ya itu, saya sadari Pak Pendeta sudah sibuk sekali, jadi saya harus jauh hari sebelumnya. Siap dok, kita akan selalu terlibat. Iya, jawabnya harus siap. Siap, memang harus siap. Jadi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya, kami sekarang dalam pergumulan untuk membuat charity. Kebetulan kami punya talenta lah. Istri saya punya talenta untuk mengajarkan senam. Di tempatnya ini sekarang banyak senam dan kami mau buat charity. Tujuan kami adalah tempat senam kami itu kemudian kelak kalau berterima semua penduduk setempat, karena semua sudah tahu kami Kristen dan Advent. Setiap Sabat kami mendapatkan WA mengucapkan selamat Sabat dari tetangga-tetangga semua. Kami akan persembahkan itu untuk tempat ibadah kemudian hari karena susahnya tempat. Jadi memang menginjil ini tidak mudah. Penanaman untuk kepercayaan orang memberikan sesuatu itu tidak mudah, walaupun itu tempatnya di gunung-gunung. Jadi kami sekarang sedang berpikir charity apa yang akan kita buat ke sana supaya bisa menjadi terang. Jadi tidak seperti makan cengek juga memang. Kita makan sekarang terus keluar rasanya pedas. Ya, kadang-kadang kayak minum air, terlalu banyak kita minum, setelah banyak kali baru kita tahu air itu manis. Biasanya hambar dulu kan, karena kita sudah dahaganya dipuaskan. Jadi karena mengingat di daerah kami ini ada berapa gereja ya, ada Pak Ishak juga tadinya di sini, ada 3 gereja tapi tidak punya tempat gereja. Kami berpikir untuk membuka itu dan memang tujuan kami adalah supaya bisa buat tempat ibadah di sana kelak. Ya, tapi marilah kita doakan karena memang susah sekali kita untuk mendapatkan tempat ibadah. Jadi hal-hal seperti inilah yang masih kami gumuli. Kami juga bergumul, tidak mudah melakukan, melayani, harus dihidupkan. Kita harus bergumul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan perlu kita doakan juga di doa kita supaya nanti ketika rumah sakit atau ibu melati ada timnya bikin entah cek apa, kami punya tim pendeta, boleh kita buat ya, bolehlah, kami tunggu kabarnya supaya kita bisa berbuat bersama di sana sambil senam pagi ya, senam aerobik. Ini itu saja.
Ada lagi kami serahkan kepada moderator. Pak Ading, ada yang mau disampaikan Pak Ading? Suaranya belum Pak Ading. Kalau umpamanya ada yang lain, saya terakhir nggak apa-apa. Kecuali nggak ada lagi. Silakan Pak Ading. Oke. Terima kasih banyak Dr. Pintoko. Luar biasa motivasinya, bagus sekali, dan juga Pendeta Oliver. Ya, kami dari Kerbru Yerusalem 1 tadi malam kami sudah kami belajar Alkitab, berdoa bersama. Terakhirnya kami singgung tentang church planting itu, dan kami sudah tanya dari hati ke hati. Sebut saja kami bisa dikata yang hadir tadi malam semua mendukung untuk church planting tersebut. Dan rasanya tadi malam bukan kurang puas ya, akhirnya tadi pagi juga di sekolah sahabat selesai diskusi kami bahas lagi. Nah, cuma ada hal-hal yang kami harus bicarakan lebih intensif lagi, bahwa tugas-tugas prosedurnya itu, dan kami sudah bagi tugas. Tolong doakan agar supaya bisa berjalan dengan baik akan rencana cabang sekolah sahabat. Dan satu statement yang saya terakhir merasa terberkati dari Dr. Pintoko, lebih bagus kita memulai dengan tidak sempurna daripada kita tidak berbuat ya. Terima kasih banyak dokter, mudah-mudahan rencana kami ini Tuhan akan berkati dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang berikut, kami ditantang tadi malam, kalau kita jadi buka cabang sekolah sahabat, mudah-mudahan ada jiwa yang akan disiapkan kepada Tuhan. Dan kami tahu saat ini ada umat Tuhan, kelompok doa kami yang sedang belajar untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Lalu disambut lagi dengan teman yang lain. Bukan cuma satu, anak saya juga sudah dipersiapkan. Kalau dibuka, anak saya ada 2 untuk disiapkan untuk kalau memang dipersiapkan kepada Tuhan. Masih ada lagi yang lain juga, bukan cuma dia, ada lagi. Jadi sekali lagi tolong doakan, mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang saya mau titip pesan, tolong doakan ya Care Group Ciamplas, Care Group Yerusalem ini agar supaya bisa berjalan dengan baik hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu aja Pendeta, terima kasih banyak. Amin. Kita akan bawakan dalam doa ini terus-menerus ya, supaya bisa berjalan dengan baik. Tentunya menjadi berkat juga untuk Pak Adril dan teman-teman, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta untuk jawaban-jawaban, tanggapan-tanggapan, dan juga teman-teman yang telah memberikan tambahan maupun pertanyaan-pertanyaan yang boleh menghidupkan acara kita pada sore ini, bagi untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, dan kita semua boleh terlibat di dalamnya. Baik, untuk selanjutnya acara kita sampai sini, dan saya serahkan kepada Pendeta Selamat Simalango untuk memberikan ucapan terima kasih. Dan nanti sementara ucapan terima kasih, Pak Desmond akan menampilkan sertifikat ucapan terima kasih ya untuk Pendeta Oliver Tanjung. Kami persilakan Pendeta. Baik, selamat sabat kepada kita semua. Melihat ada 30 device tadi. Jadi memang Pendeta Tambunan hanya menerangkan secara gamblang, tidak secara detail dia sebutkan beberapa. Mudah-mudahan kita nangkap banyak itu. Salah satunya pembukaan Care Group itu, kalau kita hanya menunggu jiwa, yang ada kapan kita bertumbuh rohani tidak. Jadi itu yang salah satunya adalah sebenarnya kalau kita mau mengajar, ya paling sedikit kita mempertumbuhkan untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
Jadi paling sedikit itu. Jadi ada tadi salah satu yang disebutkan Pendeta Tambunan harus ada jiwa, kemudian yang kedua adalah mempertumbuhkan mempertumbuhkan iman kita, dan bahkan ada beberapa hal tadi yang disebutkan. Terima kasih kepada Pendeta Tambunan, pimpinan kita dari Kompres Jawa Barat. Mudah-mudahan kita dapat mengerti lebih dalam. Jadi jangan istilahnya kita hanya membuat hal ini dalam diri kita, tetapi kita tidak mengerti lebih dalam. Mudah-mudahan dengan yang ada kita di sini 30, berarti kita sudah bisa membuat pengaruh kita kepada jemaat lebih daripada itu. Berarti kalau satu orang aja sudah 60 yang bisa membuat pengaruh untuk apa? Untuk lebih dalam lagi. Makanya dikatakan Pendeta Tambunan tadi, mudah-mudahan ini jadi berkat bagi kita. Ya, enggak selamanya tetangga kita, mungkin saja ada tetangga kita dekat kita, padahal kita sendiri pun tidak bisa gabung dengan tetangga kita, tapi dengan orang lain dia bisa gabung. Gak mungkin dia mau bergabung dengan kita karena kita dilihat juga apa. Tetapi kita haruslah menjadi orang yang apa, yang boleh menunjukkan siapa kita, bahwa kita adalah orang yang apa, orang yang percaya kepada Tuhan. Sebenarnya tujuan daripada apa yang kita lihat ini sama seperti yang dikatakan oleh Dr. Pintoko, bisa aja sudah sampai 8 tahun dibuat seperti itu, nggak ada jiwa. Terkadang yang membuat kita berpikir itu adalah apa? Kita mengambil tugas Tuhan, tugas kita nggak kita lakukan. Itu yang berat. Kita nggak ambil tugas kita, tugas Tuhan yang kita ambil, yaitu maunya kita harus dibaptiskan. Nggak, tugas kita sebenarnya mengajar mereka kepada kebenaran, tugas Tuhan kita tunggu, tetapi apa yang kita buat, kita doakan. Ya, dengan sabar kita mendoakan itu. Ya, kami punya pengalaman seperti itu, sudah 4 tahun itu didoakan, ada jiwa, tapi suatu saat muncul, tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada 5 keluarga, tiba-tiba aja 5 keluarga datang kepada Tuhan, tidak tahu kita. Jadi tetap kita doakan, tetap kita bergumul dengan Tuhan untuk itu, supaya tugas Tuhan itu dilakukan kepada orang-orang yang sudah kita nyatakan kebenaran Tuhan. Ya, tujuan kita ajak Pendeta Tambunan, ya ini PP mengundang ini, supaya kita melakukan tugas kita sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi hal kecil yang bisa kita buat, hal kecil lah yang kita pergunakan, dan itu untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Secara pribadi, kalau kami satu keluarga berpikir setiap anak yang tidak mampu, walaupun itu bukan anggota gereja kita, tetap kita bantu dan kita berusaha, dan akhirnya mereka tetap di dalam kebenaran. Jadi banyak anak-anak angkat kami yang bukan orang Advent, tadinya orang tuanya, ya bahkan sekarang sudah ada orang tua yang sudah jadi Advent oleh karena anaknya. Jadi ada hal yang bisa kita kerjakan. Jadi terima kasih kepada Pendeta Tambunan yang sudah mengingatkan kembali bagaimana kita bergumul. Biarlah kita lakukan tugas kita tunggu tugas Tuhan untuk kita, yang bagaimana kita akan mendapat tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, membawa jiwa banyak, tetapi tugas kita pun kita kerjakan. Ya, kapan dia itu mau datang? Jadi biarlah kita datang kepada Tuhan, dan itu yang diingatkan kepada kita pada sore ini. Biarlah kita melakukannya bersama dengan Tuhan, dan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi atas nama